Setelah beberapa kali ngajuin di autol melulu, akhirnya ada juga yang nyantol walaupun duitnya masih nggak terlalu besar. Yang penting bisa dicairkan dulu. Urusan pencairan untuk perawatan itu belakangan aja. Dan di aplikasi ini bebas mau mengajukan untuk pay letter ataupun peminjaman umum, bebas semuanya. Dan pastinya bisa ngajuin untuk hari Minggu. Dan untuk aplikasi ini pencairannya langsung hari itu juga. Dan buat kalian yang nggak punya waktu buat ngajuin pagi, bebas mau mengajukan siang, sore, malam, dan semuanya bisa ya. Nah, dan untuk aplikasi ini lumayan untuk biayanya sangat murah banget dan pastinya aman 100% tanpa sebar data. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol legal lainnya? Karena saat ini banyak banget aplikasi pinjol legal ya yang bermunculan, yang gacor juga, dan ya untuk pencairannya memang lagi banyak diborong oleh orang-orang. Nah, makanya kalian tinggal pilih aja, dan saran gua sebelum mengajukan sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian untuk membayar ya. Karena saat ini banyak orang yang mengincar limit gede, namun itu biasanya hanya dibuat untuk galbay. Nah, saran gua kalau kalian mau galbay jangan di pinjol legal OJK ya, ke pinjol ilegal saja. Karena kalau kalian mengajukan di pinjol legal OJK, waduh, ntar bisa kena BI checking dan juga bisa didatangi oleh DC lapangan dari aplikasinya ya. Nah, ntar deh kita akan bahas untuk selanjutnya ya. Oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana salah satu aplikasi yang terbesar ya. Namun di sini dia bukan bagian dari fintech, melainkan dia dari marketplace. Mungkin untuk yang sudah lama mengajukan ataupun sudah sering melakukan peminjaman pasti udah pada tahu dengan tampilan dari aplikasinya ataupun nama aplikasinya ya. Nah, ntar deh kita akan bahas untuk lebih lengkapnya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe pada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini teman-teman, kan bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 1.500.000 ya. Nah, di sini gua sebelumnya sudah pernah mengajukan untuk pay letter. Namun untuk pay letter itu beda ya cuy, bukan bagian dari peminjaman umum. Nah, jadi kalau buat yang bertanya, "Bang, apakah?" Nah, jadi buat yang sudah melakukan peminjaman di pay letter ya, terus udah membayarkan, itu belum tentu 100% bisa langsung di ACC cuy ya untuk peminjaman umum. Beda halnya kalau kalian sudah mengajukan di peminjaman umum, nah terus kalian bayarkan, ngajukan kembali, itu ya kemungkinan besar di ACC ya, walaupun bisa saja juga gagal, namun lebih besar kesempatan kalian untuk di ACC ya. Nah, kalau untuk pay letter ini ya bisa juga di ACC, tetapi harus berkali-kali biasanya ya cuy. Nah, makanya buat kalian yang pengen ngajukan, mending kalau untuk perawatan, misalkan kalian mengajukan di peminjaman umum, ya untuk perawatannya di peminjaman umum lagi, bukan pindah ke pay letter ya, ataupun sebaliknya ya. Nah, di sini untuk pembayarannya adalah 500.000 per bulannya ya cuy, dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2022. Nah, jadi di sini gue mendapatkan kurang lebih hampir 3 bulanan. Dan untuk pay letter gua di sini sudah jatuh tempo sebenarnya sudah semenjak 25 Juni 2022 ya, jadi bulan lalu, karena ini udah lama juga dan gua udah bayarin. Nah, makanya setelah gua bayarin di pay letter itu, untuk pay letter ke peminjaman kurang lebih ada 5 kali pengajuan, dan ya nanti ke-6 atau ke-7 baru di ACC ya untuk peminjaman utama. Dan untuk peminjaman umum juga ini bebas siapa saja mau mengajukan ya, dan ya memang untuk limitnya nggak terlalu besar ketimbang pay letter, tetapi kalau bisa dicairkan, waduh, itu bisa dicairkan secara terus menerus ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya saja. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Aku Laku. Dan untuk Aku Laku ini mungkin kalian udah pada sering mengajukan, mungkin
sudah sering gaskan juga untuk perawatan. Kalau kalian mungkin sudah sering mengajukan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana pengalaman kalian, kemudian DC-nya gimana. Soalnya kata beberapa orang, DC aplikasi Aku Laku ini ada beberapa daerah yang nggak punya DC-nya ya. Nah, itu gua kurang tahu. Yang jelas untuk pastinya di daerah Jabodetabek itu biasanya banyak ya. Nah, oke, dan untuk aplikasi ini gua nggak tahu saudaranya apa ataupun aplikasi tetapnya apa. Jadi buat yang bertanya, jadi buat yang bertanya saudara ataupun aplikasi tetapnya, gua belum tahu ya cuy. Siapa tahu kalian tahu, bisa ketikkan di kolom komentar ya, biar yang lain juga bisa pada nyantol di aplikasi saudaranya kalau ada ya. Nah, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, seperti biasa kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia tentuan nama aplikasinya, itu Aku Laku Belanja dan Cicilan, yang dideveloper oleh PT Aku Laku Silver Indonesia. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK, namun dia ini nggak masuk dalam daftar fintech lending ya, ataupun daftar aplikasi yang berizin OJK untuk fintech ya. Nah, makanya kalau kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan di daftar aplikasi fintech yang berizin OJK, itu nggak ada nama aplikasinya, karena aplikasi ini bukan pure fintech ya, ataupun bukan pure pinjol. Dia ini adalah aplikasi marketplace ya, yang mempunyai produk pay later dan juga peminjaman ya. Nah, makanya dia itu nggak ada nama aplikasinya, sekalipun dia udah legal OJK ya. Nah, untuk di aplikasi ini cara downloadnya tentunya gampang banget, bisa melalui App Store, bisa melalui Play Store ya kalau gua nggak salah ingat. Namun rata-rata orang yang mau mengajukan menggunakan aplikasi Play Store ataupun handphone Android ya, karena rekomen banget buat pengguna Samsung ataupun HP Vivo ya untuk pengajuan di aplikasi ini. Gua nggak tahu kenapa, namun menurut gua sih itu cenderung lebih ke hoki doang sih ya. Kalau untuk persentase di ACC-nya sih ya 50-50 juga sih ya, tergantung dari hoki kita dan juga pengajuan kita serta akun kita ya. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya nggak usah diragukan lagi, sudah mencapai 50 juta download, ratingnya 4,4, ulasan 2 juta ulasan, ini tinggi banget. Dan dia di sini aplikasi ketiga gratis populer di belanja. Nah, kalau untuk aplikasi KP dan isi cash itu dia populer di keuangan. Nah, kalau ini dia lebih populer di belanja ya, karena dia memang mempunyai produk KTA juga ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk brosurnya lumayan menarik juga. Nah, ini ada banyak banget produk. Nah, di sini juga dia mempunyai peminjaman tunai cepat, dan kita akan bahasnya untuk peminjaman tunai doang ya, nggak usah ke pay later dan lain-lain. Oke, selanjutnya Oke, apalagi nih cuy ya, buat kalian yang sudah pernah meminjam ataupun masih pertama, bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam di sini, biar bisa kalian jadikan bahan acuan ataupun bahan pembanding. Selanjutnya untuk tentang aplikasinya, di sini dia detailnya lengkap banget sih ya, sampai gua bingung mau baca yang dari mana nih ya. Nah, namun di sini untuk kalian yang ingin melakukan cicilan tanpa kartu kredit untuk pembelian barang, bisa di sini. Kemudian untuk melakukan pengajuan peminjaman kepada mitra finansial Aku Laku, ini ada tenor peminjamannya 3, 6, 9 sampai dengan 12 bulan. Untuk limit peminjamannya nggak terlalu tinggi, ini 15 juta aja, dengan biaya admin 1 bulan 1%. Dan dengan biaya admin setiap bulannya 1%, biaya bunganya 0,6% dari pokok peminjaman, suku bunga tahunan maksimal APR adalah 30%. Nah, untuk jaminan layanan terbaiknya bisa kalian hubungi call center dan lain-lain. Untuk aplikasi ini, kalau untuk pay letternya gua kurang tahu ya cuy, gimana biaya dan lain-lainnya. Nanti kalian bisa cek aja di websitenya atau di sosial media aplikasinya. Oke, kemudian untuk aplikasi ini dirilis sejak 19 Mei 2016 ya. Nah, jadi udah lama banget ya cuy, salah satu aplikasi yang terlama ya, bahkan lebih lama ketimbang aplikasi KP ya, ataupun aplikasi isi cash. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya dulu. Ini dia tentuan nama aplikasinya, yaitu Aku Laku ya. Dan untuk aplikasi Aku Laku ini
Untuk tampilannya masih aja sama seperti dulu, dan ciri khas sebuah aplikasi Akulaku ya berwarna merah seperti ini. Dan yang dia minta untuk otorisasi privacy itu seperti informasi perangkat ya, jadi seperti merek HP, model, versi, dan operasi sistem lainnya, kemudian nomor handphone, kemudian informasi aplikasi terinstall, dan informasi daftar kontak, serta informasi lokasi. Nah, jadi di aplikasi ini saran gua kalau kalian mau mengajukan dengan handphone yang sudah pernah galbay di aplikasinya Akulaku ataupun sudah pernah jatuh tempo, lebih baik nggak usah mengajukan cuy, karena dia bisa membaca jenis perangkat kita, baik dari model, versi, dan sistem operasinya ya, serta mereknya ya. Nah, kecuali kalian galbaynya mungkin dari aplikasi pinjol ilegal, nah itu tetap bisa. Dan saran gua, sebelum kalian mengajukan, hapus semua aplikasi pinjol ya yang terinstall di handphone kalian, karena dia ini bisa membaca semua aplikasi yang ada di handphone kalian, khususnya aplikasi pinjol ya. Nah, nanti kalian hapus dulu baik yang rawatan kalian ataupun yang kalian ingin mau mengajukan sebelum kalian mengajukan di aplikasi ini, karena dia itu bisa membaca ya. Nah, takutnya nanti bisa di auto ya, karena kalian kebanyakan ngerawat ataupun ngajuin di pinjol-pinjol lainnya ya. Nah, di sini kita login aja ataupun kalian bisa langsung daftar. Kalau kalian sudah punya akun ya, langsung login aja. Dan di sini kita izinkan untuk mengakses lokasinya saat aplikasinya hanya digunakan. Kemudian di sini apalagi nih cuy? Oke, kita diarahkan untuk masuk menggunakan nomor telepon dan memasukkan kata sandi. Namun sayang banget ya cuy, di sini gua nggak bisa login dengan akun gua. Gua nggak tahu kenapa, mungkin karena sistemnya lagi error atau gimana. Padahal gua udah beberapa kali memasukkan kata sandi dan juga udah masuk menggunakan verifikasi ataupun kode OTP, tetapi tetap aja nggak bisa ya. Gua nggak tahu, mungkin jaringan gua yang nggak stabil atau memang aplikasinya yang sistemnya down sehingga nggak bisa masuk atau gimana ya. Nah, di sini juga tampilannya masih loading parah ya cuy, tampilannya nggak bisa kebuka. Nah, ini kayaknya udah bisa. Dan ya buat kalian yang pengen mengajukan di sini tentunya kalian pilih untuk keuangan ya. Nah, ini kalau nggak salah ini ya cuy, soalnya tampilannya agak beda ya kalau kita login dengan nggak login ya. Nah, di sini sebenarnya banyak banget tampilan untuk pembelian dengan menggunakan pay later ya. Namun di sini kita bahasnya untuk keuangan aja. Nah, sini ada keuangan dan di sini ada produk pinjaman tunai ya. Nah, di sini ada pinjaman, ada dana cicil, kemudian ada pay later juga ya. Nah, di sini untuk dana cicil kalau nggak salah untuk peminjaman yang mau perawatan ya dan sudah beberapa kali meminjam. Kalau untuk pengajuan baru sih saran gua mending ke peminjaman umum aja dulu ya, yang dengan limit 3 juta rupiah. Ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget, yang penting bisa dicairkan dulu. Saran gua sih jangan dulu memikirkan limitnya berapa serta tenornya berapa, yang dicairkan berapa. Yang penting kalian ngajuin bisa ACC, itu udah bagus banget ya cuy. Karena di aplikasi ini nggak sembarang untuk mengajukan sih ya, harus memang benar-benar mau mengajukan. Dan ya untuk dokumennya nggak boleh kosongan ataupun nggak boleh ngajuin asal-asalan ya. Nah, sini kita tekan ajukan pinjam aja dulu dan kita lihat untuk tampilannya apakah bisa masuk atau enggak. Kayaknya belum bisa sih ya cuy. Nah, ini tampilannya seperti ini, kalian bisa lihat ada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga ya. Nah, untuk pengisiannya kalian isikan aja seperti biasa, lanjutkan satu persatu dari langkah satu, langkah kedua, dan langkah ketiga ya. Coba kita lihat. Nah, ini gua nggak bisa masuk ya, soalnya di sini harus login lagi dan gua nggak tahu kenapa nggak bisa login. Dan ya nanti kalian bisa lanjutkan aja untuk pengajuannya. Dan sedikit tips dari gua untuk pengajuan kali ini, seperti yang gua bilang tadi di awal, hapus beberapa aplikasi peminjaman online kalian yang ada di handphone kalian ya, entah itu untuk perawatan ataupun pengajuan perdana. Saran gua hapus aja semua. Nanti kalau misalkan udah di ACC ataupun udah dicairkan, baru kalian pasang kembali ya cuy. Dan begitu sebaliknya jikalau kalian ingin mengajukan untuk perawatan. Jadi karena aplikasi ini bisa mengakses data aplikasi yang ada di handphone kalian, nah jadi bisa diakali seperti itu ya. Ataupun kalian yang sudah pernah galbay di aplikasi Akulaku, saran gue jangan gunakan handphone yang sudah pernah mengajukan, sekalipun data dan akunnya itu adalah akun fresh dan juga data fresh ya, tetap pasti nggak bakalan bisa dan ya bakalan kedeteksi juga oleh tim audit dari aplikasi mereka ya. Dan saran
Dan satu kali lagi, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, pastinya kalian menampilkan ataupun menambahkan beberapa dokumen, baik itu mungkin dokumen slip gaji, foto rekening koran bank, ataupun mutasi rekening kalian dan lain-lain. Soalnya di aplikasi ini nggak boleh kosongan ya, bisa aja langsung di auto ataupun bisa nggak ataupun nggak bakalan ditinjau untuk pengajuan kalian ya. Untuk jam pengajuannya bebas, kalian mau mengajukan di pagi hari, sore bisa, siang bisa, malam bisa, dan lain-lain ya. Semuanya bisa dan nggak usah berebutan karena aplikasi ini nggak bakalan habis untuk kuotanya ya, karena banyak banget ya.